Hukmu isti'mali dhafaril asadi. Utawi iki nerangaken hukumnya memakai kukunya macan dibuat kalung. Kukunya macan dibuat kalung. Utawi iki nerangaken hukumnya menggunakan atau memakai kukunya macan dibuat kalung apa dibuat apa gitu. Tapi lumrahnya kalung, biasanya dukun-dukunnya kalungnya kukunya hewan-hewan yang memang termasuk pembahasan ini, hewan-hewan serigala. Amal hayawan adapun utawi hewan. Amal hayawan adapun utawi hewan fa in kana mongkolamun ono opo hewan. Najisal aini iku najis. Contoh kal khinzir seperti babi. Fa inna dufrahu najisun. Fa inna dufrahu mongko saat tuhuni kukunya khinzir najisun iku najis. Kalau kukunya babi, karena babi itu najis berarti kukunya juga ikut najis. Kambing, sapi itu kan halal. Ya halal. Oh berarti kukunya juga halal ketika disamak. Jadi setelah menyembelih kambing kurban umpamanya atau sapi, silakan kukunya dibuat kalung ya. Tapi diproses disamak dulu. Kalau suci silakan dijadikan kalung. Atau mungkin kukunya ayam ya. Enak, ceker ya nggak usah beli. Wa amma idza kana adapun nalaikane ono al hayawanu opo hewan tahirul aini itu suci. Kalau hewan itu suci, ayam contohnya, maka fadzufruhu mongko utawi kukunya hewan al mutasil yang nyambung al-mutasil yang nyambung bihi kalawan hewan hala hayatihi ing dalam waktu hidupnya hewan. Tohirun itu suci. Tohirun itu suci. Wis contoh, ayamnya masih hidup. Nah, ayamnya masih hidup. Terus nggak mati. Ternyata ada yang lepas kukunya, lah itu berarti suci. Suci. Atau prakteknya seperti ini, fa'il zukiyah mongko lamun disembelih opo hewan. Fa'il zukiyah mongko lamun disembelih opo hewan, fahuwa mongko utawi kuku tohirun itu suci, aidan halimane. Fa'il zukiyah mongko lamun disembelih opo hewan. Fahuwa mongko utawi kukunya hewan tadi tohirun itu suci aidan halimane. Wis setelah Hasan menyembelih ayam, sembelih secara syara. Artinya secara syara pisaunya tajam dan juga menyembelihnya sekali nyembelih. Kalau enggak tajam diangkat lagi sampai 100 kali. Ya, itu namanya bangkai. Paham ya? Ketika nyembelih karena enggak tajam, diangkat pisaunya, enggak putus lehernya, terus sembelih diangkat dan seterusnya. Karena enggak tajam, main angkat segala lah, berarti itu namanya bangkai. Paham ya? Jadi bangkai itu adalah hewan yang mata bighairi dzakatin syar'iyyatin, hewan yang mati tanpa melalui secara sembelihan secara syara. Atau mungkin ayam ini mungkin tabrakan dengan becak pametas, langsung mati. Oh itu bangkai, nggak boleh dikonsumsi. Tapi kalau memang masih ada nafasnya, masih bergerak secara lumrahnya, terus langsung disembelih, terus mati. Oh itu namanya bukan bangkai karena sempat disembelih. Nah ini masalahnya, anggaplah ayam ini kan suci.
disembelih secara syarak, bukan karena kecelakaan ya, atau mungkin karena jatuh dari lantai berapa umpamanya ya. Ternyata ada yang kukunya ini mau diambil, mau dijadikan kalung lain, ini nggak apa-apa, suci. Tapi dibersihkan dulu, paham ya? Suci. Lah sekarang masnya amma idza mata fadzufruhu najisun kama tadi. Amma idza mata, adapun nalaikani mati opo hewan. Kalau mati ditabrak mobil umpamanya, fadzufruhu mongko utawi kukunya hewan najisun iku najis. Kamaitatihi seperti bangkainya hewan. Kalau memang tidak sempat disembelih terus mati, maka kukunya itu juga najis karena itu bangkai, maka semua anggota tubuhnya juga najis. Wa kadza lan koyok mengkono maitah idam fasolah nalaikani berpisah. Idam fasolah nalaikani berpisah al-dhufru opo kuku hala hayati ing dalam waktu hidupnya hewan. Fa innahu najisun mongko saatune ad-dhufru najisun iku najis aidan halal. Berarti kalau masih hidup ada kuku yang terpisah dari hewan tersebut, maka itu juga najis. Wa dhahabah lan berpendapat al-Hanafiyatu sapa mazhab Hanafi. Ila an-zufrah maring satune kuku min ghairil khinzir sangkeng selain babi tohirun itu suci mutlakon kalawan mutlak. Hanafi lebih ringan. Yang penting bukan kukunya babi itu suci. Secara mutlak, artinya mutlak sawaun itu sama saja. Sawaun itu sama saja karena utawi ono opo hewan. Opo zufrun atau kuku min makulin sangkeng hewan yang bisa dimakan. Min makulin sangkeng hewan yang bisa dimakan. Au ghairi makulin atau hewan yang tidak bisa dimakan. Min hayyin sangkeng hewan yang masih hidup. Min hayyin sangkeng hewan yang masih hidup. Au mayyitin atau hewan yang sudah mati. Li'annal hayata karena sesungguhnya kehidupan la tuhilluhu itu tidak bisa menghalalkan opo al-hayahu ing hewan. Walladzi yanjusu bil mauti walladzi utawi perkara yanjisu kang najis opo alladzi bil mauti kalawan sebab kematian. Innama huwa iku utawi alladzi yanjusu ma iku perkara halat kang ngalalaki halat kang menghalalkan hu ing ma al hayatu opo kehidupan dunah ghairihi bukan yang lain. Dunah ghairihi bukan yang lain. Jadi secara mazhab Hanafi ini lebih ringan, bahwasanya setiap kuku hewan itu pasti suci. Yang penting bukan kukunya babi. Entah hewan itu masih hidup atau sudah mati. Entah hewan itu bisa dimakan atau tidak bisa dimakan. Contohnya bisa dimakan seperti ayam, seperti kambing umpamanya. Yang nggak bisa dimakan umpamanya seperti kucing. Nah, kucing kan ada kukunya.
Kira-kira bisa dimakan nggak? Tidak. Tapi kukunya suci menurut mazhab Hanafi. Wa qala fil ikna lan ngendika sapa Imam fil ikna dalam kitab al ikna. Wa kadza lan kaya iku perkara ma utawi perkara tulidah yang dilahirkan apa ma minhuma sangkeng anjing dan babi, kalbun dan khinzir. Au min ahadima utawa sangking salah satunya anjing dan babi. Ma'a hayawanin tohirin beserta hewan yang suci. 5 korona perkara dukiroh yang disebutkan hukuman. Wa azmul hayawanati lan utawi tulangnya piro-piro hewan. Lan utawi tulangnya piro-piro hewan al-maitah yang mati atau yang menjadi bangkai. Wa sya'ruha dan bulunya al-maitah. Wa qarnuha dan apa? Tanduk apa? Ya. Apa itu kerbau apa lagi? Hah? Dan tanduknya hewan seperti kerbau dan sejenisnya ya. Sapi ya, sapi. Banteng. Wa qarnuha wa dhafruha dan kukunya al-maitah. Wa zalfuha sama ini kukunya juga. Itu najisun, itu najis. Karena memang bangkai. Sapi sekarang kan musim penyakitnya sapi. Saya kemarin punya sapi. Ada orang butuh uang, dia bukan pinjam, istrinya menjual sapi sekian. Jadi saya niat niat membantu atau menolong. Saya transfer. Enggak lama ternyata musim penyakit sapi. Akhirnya orangnya menawarkan silakan terserah dijual. Ternyata enggak lama kemudian langsung mati. Dan banyak sekali itu kalau dulu apa namanya? Yang sapi dulu sempat saya di Ponorogo itu ya, musim penyakit sapi. Lah sekarang juga ada. Jadi yang harganya umpama dari 30 juta mungkin paling mahal 7 juta sekarang. Terus sapi itu tanpa disembelih ternyata mati. Itu kan bangkai. Berarti semuanya najis termasuk bulunya, kukunya dan semuanya. Hal ini berlandasan sebuah ayat Bismillahirrahmanirrahim di qouli ta'ala. Karena ada firman-Nya wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim hurrimat 'alaikumul maitatu waddam. Hurrimat diharamkan. Hurrimat diharamkan alaikum atas sira kabeh. Al maitatu opo bangkai wadamu dan darah. Sudah jelas ayatnya. Wa tahrimu ma utawi diharamkannya perkara. La hurmatah yang tidak ada. Kehormatan iku maujud lahu kedue ma. Wala dararah dan tidak ada kebahayaan iku maujud. Fihi ing dalem ma. Yadullu iku menunjukkan ala najasatihi atas kenajisannya ma. Ala najasati atas najisnya ma. Jadi sesuatu yang diharamkan itu ada kemungkinan. Diharamkan karena dia membahayakan. Khomer. Kenapa kok haram? Karena khomer itu membahayakan kepada akal. Paham? Kan gini, dalam agama kita itu yang maslahah ada hifdzun nufus, menjaga nufus, menjaga jiwa.
sehingga tidak boleh membunuh. Lah kenapa kok nggak boleh? Karena membahayakan. Apa? Yaitu bisa menghilangkan beberapa nyawa. Terus zina, kenapa kok diharamkan? Karena ini membahayakan, yaitu membahayakan pada sebuah harga diri. Khamr, kenapa kok diharamkan? Karena khamr itu adalah dororil akal, membahayakan kepada akal. Wes, sekarang bangkai ini nggak membahayakan, tapi kenapa kok diharamkan? Karena najis. Paham ya? Hewan yang memang mati tanpa disembelih umpamanya, seperti tadi ayam umpamanya. Ayam ini di satu hari ternyata ini kecelakaan, tabrakan dengan mobil, terus akhirnya mati. Lah ini haram, loh kok bisa haram? Ini nggak membahayakan, tidak membahayakan ke akal, ke harga diri dan yang lainnya. Oh, haramnya bukan karena itu, karena ini najis. Wis, ini sekarang definisi bangkai. Wal maitatu utawi definisi bangkai. Wal maitatu utawi pengertian bangkai atau definisi bangkai ma iku perkara zalat kang hilang. Zalat kang hilang hayat dua opo hidupnya hidupnya hewan bi ghairi dakatin syar'iyatin, kalawan tanpa sembelihan secara syarak. Oleh karena itu termasuk kategori bangkai fayadkhulu mongko termasuk atau fayadkhulu mongko melebu fil maita ing dalam kategori bangkai ma opo perkara la yukalu yang tidak bisa dimakan opo ma idza dzubihah nalaikani disembelih opo ma, berarti bangkai. Termasuk kategori bangkai, kan bangkai itu adalah sebuah hewan yang mati tanpa sembelihan syarak. Termasuk kategori bangkai adalah hewan ketika hewan ini disembelih tidak bisa dimakan. Apa contohnya? Kucing. Coba kucing disembelih kira-kira boleh nggak dimakan? Nggak boleh. Oh, berarti namanya bangkai. Walaupun disembelih secara syarak, pisaunya tajam umpamanya, yang menyembelih Islam baca basmalah sampai 100 kali umpamanya ya. Kucing itu tetap atau tikus sembelih. Kira-kira ada yang mau makan nggak? Ya ada. Oh, itu namanya apa? Namanya bangkai. Yang pertama. Yang kedua, wa kadza ma yukalu idza tallah fi syartun. Wa kadzalan kaya iku maitah termasuk bangkai ma utawi hewan. Yukalu yang bisa dimakan opoma. Hewan itu bisa dimakan, tapi idza tallah nalaikani kurang atau cacat fihi ing dalema syartun opo syarat. Ada satu syarat tidak terpenuhi. Min syuruti tazkiyati sangking, piro-piro syaratnya penyembelihan. Sangking piro-piro syaratnya penyembelihan, contohnya kadzabihatil majusi, seperti sembelihannya kafir majusi. Zaman dulu kafir majusi. Apa majusi? Menyembah api zaman dulu. Lah sekarang semua jenis non muslim, yang penting hewan itu disembelih oleh non muslim itu haram. Namanya bangkai. Walaupun bukan majusi. Entah itu Hindu, entah Buddha, entah Kristen atau yang lain. Termasuk kategori bangkai. Yang kedua, wal muhrimih lis-saidi wal muhrimih, dan sembelihannya orang yang ihram lis-saidi untuk berburu. Lah, sedang di tengah-tengah ibadah haji atau umroh ternyata berburu. Ya, berburu unta umpamanya. Terus mati. Maka itu termasuk kategori Lah, kok bisa wong yang menyembelih ini orang Islam? Karena dia termasuk dilarang, karena sedang pelaksanaan ihram. Wa malan hewan zubiha yang disembelih opo ma bil aghni kalawan tulang. Sapi disembelih pakai tulang. Sapi dilempar dengan batu terus langsung mati.
Sapi dilempar dengan sandal langsung mati. Lah itu namanya bangkai. Paham ya? Sapi dilempar dengan sapu lidi mati. Nah itu bangkai. Wa nahwi dan sesamanya. Al-qaulu pendapat fima ing dalam perkara utia yang diputus opo min hayyin sangking hewan yang masih hidup. Wal juz'u utawi juz al munfasil yang terpisah opo juz minal hayyi sangking yang masih hidup kamaitati dzalikal hayyi iku koyo bangkainya mungkono hewan yang masih hidup. Artinya ingkana tohiron ingkana lamun ono sopo hewan tohiron iku suci fatohirun mongko iku suci. Tapi wa ingkana lamun ono opo hewan najisan iku najis mongko fa najisun iku najis. Al-Fatihah.